Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Setiawan dan rekan saya Bruli Herlambang akan mempresentasikan tentang desain produk dan jasa. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan oleh produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan, bersaing melalui strategi bisnis, diantaranya 1. Perbedaan atau diferensiasi, 2. Biaya rendah atau kepemimpinan biaya, 3. Respon cepat atau rapid response, dan 4. Kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya misalkan rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Kehidupan suatu produk. Nomor 1. Siklus hidup produk atau produk life cycle. Di antaranya pengenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, kedewasaan atau maturity, penurunan yaitu decline, dan untuk yang kedua yaitu siklus hidup berbeda-beda antar produk. Di antaranya beberapa jam saja, yaitu contohnya koran, 1 minggu, contohnya tabloid, beberapa bulan, contohnya mode, beberapa tahun, contohnya modifikasi mobil, dan tidak terbatas, yaitu contohnya Coca-Cola. Dan untuk tugas manajer operasi, yaitu mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Untuk selanjutnya ada tahapan dalam pengembangan produk, itu ada 8. Yang pertama harus mempunyai ide, persyaratan yang harus dipenuhi pasar, spesifikasi fungsional, spesifikasi produk, ulasan desain, pengujian pasar, pengenalan produk, dan evaluasi. Desain produk yang ramah lingkungan. Nomor 1, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Contohnya yaitu kemasan yang menggunakan plastik yang dapat didaur ulang, atau contohnya mobil BMW dengan bagian-bagian spare part-nya menggunakan plastik buangan yang dapat didaur ulang. Nomor 2, yaitu menggunakan komponen yang tidak membahayakan. Contohnya yaitu industri percetakan standar register menggantikan tinta yang berbahaya bagi lingkungan dengan tinta yang berasal dari kedelai yang mengurangi polusi udara dan air. Dan untuk nomor 3, menggunakan komponen yang lebih ringan. Contohnya industri mobil menggunakan komponen aluminium dan plastik untuk mengurangi berat, untuk membuat mobil lebih ramah lingkungan dengan meningkatkan jarak tempuh. Untuk selanjutnya, penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan ada 5 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah, menggambarkan pohon keputusan, menentukan peluang, memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV. Selanjutnya, desain jasa. Banyak pembahasan yang memusatkan perhatian pada yang disebut dengan produk nyata, yaitu barang. Di sisi lain, terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Nah, untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa, misalnya pencucian dan pemotongan rambut di salon, sebuah senyuman di lobi hotel, kecepatan dan keramahan customer service di bank, kenyamanan dalam memberikan pelayanan di perjalanan dalam kereta api. Nah, untuk kunci dari desain dan jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan.